bersatu dalam doa untuk mulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kembali kami datang padamu Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, atas kasih setia Tuhan yang begitu besar bagi kami anak-anak-Mu. Tuhan melindungi kami sepanjang malam. Tuhan bangunkan kami pada pagi hari ini dengan kekuatan yang baru, tubuh yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini juga kami hendak memuji dan memuliakan nama Tuhan melewati sekolah minggu kami Tuhan. Walaupun melewati secara online, namun kami tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Tuhan Allah Bapa di surga, berkati sekolah minggu kami Tuhan, dari awal pertengahan sampai berakhir. Tuhan Allah Bapa di surga, jika sebentar lagi kami akan mendengarkan dari sebagian firman-Mu, jauhkan kami dari pikiran yang tidak menentu ya Bapa, agar kami dapat menerima firman itu dengan baik. Berkati kami Tuhan semuanya. Berkati anak-anak sekolah minggu kami Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggu dan kakak-kakak pendampingnya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami mohon dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, terima kasih pagi hari ini sudah berkumpul kembali kita bersama-sama memuji nama Tuhan, mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Dan saatnya kita akan dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kakak berharap yang di rumah tetap bersuka cita, karena anugerah berkat Tuhan memberi kita kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk boleh bersama-sama dengar firman Tuhan. Baiklah, kita akan dengar firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita berdoa. Lipat tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur penyertaan-Mu hari ini buat kami dan sepanjang tadi malam. Saat ini kami mau dengar firman Tuhan tentang keajaiban, kuasa dan mujizat Tuhan, juga kasih sayang Tuhan yang hebat bagi kami. Berkati kami semua yang boleh mendengarkan firman Tuhan, berkati kakak-kakak yang boleh mengajar hari ini, dan berkati juga hamba yang boleh menyampaikannya, agar anugerah berkat Tuhan berkelimpahan atas kami semua, sehingga kami semakin mengerti, kami semakin memahami betapa Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, buat kami mengerti dan memahami dengan kepintaran Roh Kudus, dan Tuhan memimpin hamba dalam berkata-kata. Terima kasih Tuhan, kuasai anak-anak, sertai anak-anak dan kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke adik-adik, cerita hari ini bercerita tentang dua mujizat yang sudah Tuhan buat. Dan luar biasa mujizat itu. Yang pertama, Tuhan Yesus menyembuhkan anak rumah kepala ibadat yang bernama Yairus, dan anaknya itu berumur 12 tahun. Dan ada juga mujizat yang kedua yang Tuhan buat, itu bercerita tentang bagaimana Tuhan menyembuhkan seorang yang kena sakit pendarahan selama 12 tahun. Nanti ada cerita yang pertama, kakak akan tampilkan, kita boleh simak sama-sama. Nah ini kita ambil dari, kakak mengambil ceritanya dari Markus pasal yang, silakan dibuka Alkitabnya buat yang kelas besar. Markus pasal yang ke-5 ayat 21 sampai ayat yang 41. Markus 5 Dede. Iya, kita perjanjian baru, silakan yang kelas besar dibuka. Markus pasal 5 ayat 21 sampai ayat yang ke-41. Iya. Dengan judul, silakan dibuka, bacakan sama-sama 1 2 3. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Yairus itu kepala rumah ibadat. Iya. Kita simak sama-sama, kakak baca walaupun lumayan panjang ya ayatnya. Memang yang pertama dikasihkan ceritanya itu dari Matius, tapi kakak ingin mengambil yang naskah yang lebih lengkap, yaitu dari Markus. Kakak akan baca
Kita simak sama-sama. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin buruk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, kita lihat cerita ini adik-adik, nanti ada cerita yang kedua yang akan kakak tampilkan, kita akan simak sama-sama. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, "Siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi sangat takut dan gemetar ketika mendengar apa yang terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, "Janganlah takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub, dan dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Oke adik-adik, kakak sudah baca cerita ini. Kita simak cerita mengenai anak kepala rumah ibadat yang disembuhkan. Cerita yang pertama kita simak. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita simak. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya
ia selamat dan tetap hidup. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, Jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, Talita kum, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Oke adik-adik, gimana cerita yang pertama tentang Tuhan Yesus menyembuhkan seorang anak kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Iya, begitu dia datang, dia cuman berkata, dengan cukup menjamah, aku percaya anakku pasti disembuhkan. Begitu dia sudah sampai, orang sudah menangis karena orang mengatakan bahwa anak itu sudah mati. Tapi Tuhan Yesus tidak peduli. Lalu dia membawa orang tua anak itu dan mereka masuk, lalu Tuhan menyembuhkan anak itu. Oke adik-adik, ini cerita mujizat Tuhan Yesus yang pertama dalam cerita kita hari ini. Sungguh keajaiban karena dia percaya Tuhan bisa menyembuhkan. Dia bersungkur di kaki Yesus untuk memohon belas kasihan Tuhan supaya anaknya disembuhkan. Dan kita akan simak cerita yang kedua mengenai seorang perempuan yang cuman menjamah jubah. Karena dia meyakini di hatinya bahwa kalau aku menjamah saja jubahnya, aku pasti akan sembuh. Mari kita sama-sama saksikan. Ada seorang perempuan yang sedang sakit pendarahan selama 12 tahun. Semua tabib atau dokter di kota itu tidak bisa menyembuhkan penyakitnya. Suatu hari, Tuhan Yesus dan rombongannya sedang melewati kota itu. Dia sudah mendengar dari orang bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan segala penyakit. Perempuan itu berkata, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Perempuan itu maju menerobos kerumunan orang dan mendekati Tuhan Yesus dari belakang. Kemudian perempuan itu berhasil menjamah jumbai jubah atau baju Tuhan Yesus. Pada saat itu juga berhentilah sakit pendarahannya dan dia telah menjadi sembuh. Tiba-tiba Tuhan Yesus berkata, "Siapa yang menjamah aku?" Karena tidak ada yang mengaku, Petrus berkata, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tuhan Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Perbuatan perempuan itu ketahuan, lalu dia gemetar dan tersungkur di depan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Perempuan itu sangat bersuka cita karena
sudah disembuhkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Oke adik-adik, kita sudah lihat dua cerita tadi berbicara tentang mujizat yang Tuhan buat. Yang pertama menyembuhkan seorang anak yang berumur 12 tahun, anak rumah kepala ibadat. Anak kepala ibadat. Dan yang kedua, seorang perempuan yang sudah 12 tahun kena sakit pendarahan. Semua karena iman percaya mereka bisa disembuhkan. Karena percaya Yesus sanggup melakukan segala sesuatu, mereka percaya Yesus akan menyembuhkan anak mereka. Perempuan itu pun berkata di dalam hatinya, asalkan aku menjamah. Dia cuma jamah, dia pegang aja bajunya Tuhan Yesus, jubahnya Tuhan Yesus dia pegang. Tapi karena iman percaya, dia menjadi sembuh. Karena imannya, dia mempercayai. Begitu kita juga adik-adik, kita percaya bahwa apa yang kita lakukan, kalau seizin Tuhan kita akan bisa melakukannya. Dengan iman percaya kita akan bisa melakukannya. Alkitab katakan jikalau kita punya iman sebesar biji sawi, gunung pun bisa kita pindahkan, asal dengan percaya kita. Itu yang terjadi dengan perempuan tadi. Dia cuma berkata, asalkan aku menjamah jubahnya. Tapi karena dia percaya, Tuhan Yesus yang Maha Kuasa merasa ada tenaganya keluar, ada energinya keluar, ada kuasanya yang keluar dari tubuhnya. Karena jamahan perempuan itu pada saat dia disembuhkan karena cuma menjamahnya. Tapi Tuhan Maha Pengasih. Setelah dia tahu cerita tentang perempuan itu, jadi dia katakan imanmu menyelamatkan engkau. Demikian cerita kita hari ini. Kita belajar untuk terus mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, karena kita tahu Tuhan senantiasa menolong, memelihara dan menjaga kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Anak-anak, sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa pengasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih dan kebaikan-Mu tidak terbatas oleh keadaan apapun, namun kasih dan kemurahan-Mu selalu nyata kami rasakan berkat dan kebaikan Tuhan. Terimalah persembahan ini, Tuhan berkati setiap orang yang boleh memberi dengan sukacita dan tulus ikhlas. Kiranya persembahan ini dapat dipergunakan untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik semua, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan dapat dikumpulkan ke dalam sebuah amplop, dan adik-adik bisa menghubungi nomor kakak yang ada di bawah ini. Dan sambil mengumpulkan persembahan, kita akan puja dengan judul Betapa Kita Tidak Bersyukur. Shalom adik-adik, mari kita bersatu doa untuk doa ucapan syukur kita. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau yang baik dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Kami anak-anak-Mu bersyukur atas rahmat yang telah Kau berikan bagi kami anak-anak-Mu.
Kami juga bersyukur Tuhan Kau telah memberikan kesehatan dan menjaga kami dari segala virus, penyakit yang ada Tuhan. Kau mampukan kami untuk menghadapi segala pergumulan hidup kami, anak-anak-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan pada saat ini kami masih bisa beribadah dalam sekolah minggu kami Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan Kau telah memberikan orang tua yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan Kau memberikan kami yang terbaik dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk menghadapi segala persoalan yang ada Tuhan. Di seminggu ke depan Kau memberikan semangat yang luar biasa juga Tuhan, dan selalu menjaga kami Tuhan dari segala penyakit yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, amin. Tiba saatnya kita dikumpulkan